Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Sarah dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan nomor pokok mahasiswa 23 11 05 08 11 28. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Ilmu Terjemah Al-Quran yang diampu oleh Ustadz Mukhri Siddiqi MAG. Materi yang akan saya bahas adalah konsep dasar pembelajaran terjemah Al-Quran. Sebelum kita lebih jauh, saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa sih arti dari pembelajaran itu. Pembelajaran di sini dimaknai sebagai sebuah proses belajar menerjemahkan ayat-ayat suci Al-Quran secara harfiah atau terjemah harfiah dengan beragam metode terjemah Al-Quran. Selanjutnya, pengertian dari terjemah. Terjemah secara harfiah berarti menyalin atau memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain, atau singkatnya mengalih bahasakan. Sedangkan secara etimologis, terjemah berarti menerangkan atau menjelaskan. Seperti dalam sebuah ungkapan al-kalamu tarjama yang artinya menerangkan suatu pembicaraan dan menjelaskan maksudnya. Oke teman-teman, setelah tadi aku menjelaskan pengertian dari terjemah secara harfiah dan etimologis, sekarang aku akan menjelaskan pengertian dari terjemah secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, terjemah bermakna penjelasan atau keterangan, sedangkan secara istilah, terjemah bermakna mengungkapkan perkataan atau kalimat dengan menggunakan bahasa lain. Jadi, maksud dari menerjemahkan Al-Quran adalah mengungkapkan makna-makna Al-Quran dengan menggunakan bahasa lain. Selanjutnya, tujuan pembelajaran terjemah Al-Quran. Tujuan dari pembelajaran terjemah Al-Quran adalah agar umat muslim Indonesia dapat tetap memahami isi Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan. Jadi teman-teman, Al-Quran itu sejatinya turun menggunakan bahasa Arab. Jadi mungkin akan menyulitkan orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab untuk mengerti isi kandungan dalam Al-Quran. Itulah tujuan dari terjemah Al-Quran, agar memudahkan orang-orang seperti kita, orang-orang Indonesia yang biasa menggunakan bahasa Indonesia ini untuk tetap bisa memahami isi kandungan dalam Al-Quran. Selain dapat memahami isi Al-Quran, tujuan dari terjemah Al-Quran diantaranya adalah agar kita dapat menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan juga dapat menghidupkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, teman-teman, terjemah Al-Quran juga dapat membantu kita untuk menghafal Al-Quran dengan memahami artinya. Akan tetapi, terjemah tidak boleh dijadikan pengganti Al-Quran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ruang lingkup pembelajaran terjemah Al-Quran. Ruang lingkup pembelajaran terjemah Al-Quran meliputi diantaranya yang pertama adalah penerjemah harus teliti dan memahami kandungan ayat. Yang kedua, penerjemah harus memilih dan memilah padanan kata dan idiom secara tepat dalam bahasa terjemahan. Yang ketiga, penerjemah harus memiliki kompetensi dan mendapat pengawasan dari para ahli. Dan yang terakhir, penerjemah harus berusaha agar tidak menggunakan bahasa ilmiah dan pendapat penerjemah. Menerjemahkan Al-Quran adalah upaya untuk mengungkapkan makna Al-Quran dengan menggunakan bahasa lain. Terjemah yang baik tidak terasa seperti hasil terjemah ketika dibaca. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerjemahkan Al-Quran, diantaranya perubahan bentuk, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan sebagainya. Penyampaian pesan, kesepadanan, ekuivalensi, keterbatasan termaksud konteks, aturan tata bahasa, menulis konvensi, dan idiom. Jadi kesimpulannya teman-teman, terjemah Al-Quran bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, terjemah harfiah, dan yang kedua, terjemah tafsiriyah.
Terjemah harfiah adalah pengalihan bahasa yang dilakukan sesuai urut-urutan kata bahasa sumber. Sedangkan terjemah tafsiriyah adalah alih bahasa tanpa terikat dengan urut-urutan kata atau susunan kalimat bahasa sumber. Jadi teman-teman, menerjemahkan Al-Quran dapat dilakukan dengan metode-metode yang harus diketahui sebelumnya, seperti mengetahui huruf-huruf tambahan, kata sambung, bentuk kalimat, dan mengetahui arti akar kata dalam setiap kalimat. Dengan demikian kita bisa memulai menerjemahkan Al-Quran. Manfaat terjemah Al-Quran itu ada banyak teman-teman, dan dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti membantu kita untuk memahami ceramah atau pidato yang di dalamnya banyak terdapat bunyi ayat-ayat Al-Quran. Selain itu banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan. Untuk teman-teman semuanya, zaman sekarang mempelajari ilmu terjemah Al-Quran dapat mendatangkan banyak manfaat. Jadi perluaslah dalam mencari ilmu, salah satunya ilmu terjemah Al-Quran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk dosen saya, Ustadz Mukhlis MAG, yang telah memberikan saya kesempatan untuk membagikan ilmu kepada teman-teman semuanya. Maaf apabila dalam penyampaian masih ada kurangnya, masih banyak kurangnya, dan juga masih banyak kesalahan kata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.